A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang Serang jurusan Administrasi Negara. Hari ini kita kedatangan narasumber mahasiswa aktif dari Universitas Bina Bangsa yang sekarang mengikuti keorganisasian yang ada di kampusnya, yaitu Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital di Universitas Bina Bangsa. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai podcast. Halo semua, namaku Radini Data, aku mahasiswa aktif semester 2 yang sekarang menjabat menjadi bendahara umum di himpunan aku sendiri, yaitu Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital. Langsung tanya aja. Iya, boleh ya. Dan sebelum kita bahas yang berat-berat nih, boleh nggak sih diceritain sedikit divisi PRT Himpunan Bisnis Digital itu sebenarnya sibuk ngapain aja sih akhir-akhir ini? Jadi di himpunan kita sendiri terdapat beberapa macam divisi-divisi. Itu pertama tuh ada sebelum itu ya, ada divisi PDD yang itu tuh pasti kental banget sama kita, yaitu digital kan. Ada PDD, terus ada kewirausahaan juga masuk, terus juga ada humas, terus ada apa lagi ya, humas, ada kaderisasi, juga ada yang terakhir itu ada keilmuan. Jadi kesibukan kita tuh sebenarnya mungkin karena akhir-akhir ini lagi UAS, mungkin lagi diituin sama belajar, terus juga kayak sedikit-sedikit lah sama kehimpunan juga, karena kan bentar lagi kan kita kan bakal nyambut adik kelas ya. Jadi kita kesibukannya tuh lagi bikin kayak rundown-rundownnya, terus acaranya bagaimana buat menyambut adik kelas. Lalu menurut kalian nih, tantangan terbesar dari UPR di jurusan yang basisnya digital itu apakah semuanya harus serba online? Tantangan terbesar dari himpunan kita sendiri tuh sebenarnya dari namanya aja digital kan. Nah, digital itu kadang ngebuat ekspektasi orang tuh kayak, wah kalian tuh pasti eksis di sosmed ya, pasti terus juga ikut trending. Padahal kita tuh masih kayak mahasiswa yang sambil belajar dari himpunan. Jadi kayak gimana caranya kita tuh memenuhi ekspektasi orang sama SDM dan juga keterbatasan kita sendiri sebagai mahasiswa. Itu sih tantangannya. Lalu kalau misalnya disuruh mendeskripsikan citra Himpunan Bisnis Digital dalam 3 kata, apa tuh? Apa ya? Tiga itu kayak potensial, terus hangat, sama lagi kayak kebersamaan, terus ada belajar ya. Karena di himpunan kita sendiri kayak kita terus belajar, terus juga kayak cari pengalaman, situ juga, terus juga kebersamaannya. Kayak kita tuh nggak pengen yang kita tuh cuma sekedar himpunan yang kayak fokus ke program-program tersebut. Kita juga pengen kayak apa ya, kayak yang terus belajar berkembang gitu sih. Jadi kita hari ini kan pertama membangun citra ya. Sebenarnya citra atau image seperti apa sih yang ini dibangun oleh Himpunan Bisnis Digital di mata mahasiswa internal maupun pihak luar? Jadi kita kan ingin Hima Bisnis Digital itu dikenal sebagai organisasi yang profesional dan tetap dekat sama mahasiswanya Kak. Terus juga ke dalamnya kita mau jadi wadah yang supportif, terus juga terus belajar berkembang. Jadi kita pengen dipandang sebagai mahasiswa yang aktif, terus juga mahasiswa yang inovasi, terus juga yang kompeten, terus juga punya kontribusi nyata yang bukan cuma sekedar di sosmed aja. Terus sebagai prodi yang terhitung baru kan Iya. juga. Ya betul, ya aku juga kebetulan angkatan pertama, jadi kayak kita tuh bener-bener dimulai dari nol banget gitu tuh. Kayak kita kan gak punya kakak kelas gitu ya, kita bener-bener di luar dari eksternal juga kita tuh terus belajar. Itu termasuk ke kota masuk ke citra, jadi kita tuh kayak pengennya kita tuh
gimana cara PR-nya Hima itu buat ngenalin value gitu ya, value yang unik bisnis digital lewat program kerja kalian, value yang unik Dari ya ada menarik orang gitu mas. Iya, dari kalau bisa dibilang tuh kita tuh kan ada beberapa divisi, cuman kita tuh kalau cara ingin menariknya itu kita dari sosmed sih, dari sosmed kita tuh, iya dari sosmed kita tuh kayak bener-bener diaktifin, jadi kayak di situ tuh kita dengan cara buat konten-konten yang menarik, juga buat siswa-siswa yang mau masuk. Selain itu juga kayak kita tuh gimana caranya kita tuh dilihat sebagai mahasiswa yang juga nyata ke dalam ke jalan, juga gak cuma disebut doang gitu, kayak lebih ke konten gitu, gimana caranya kita terlihat gitu. Oke, selanjutnya itu di era digital saat ini kan media itu jadi wajah utama kan, kayak orang-orang tuh selalu melihat sosmed gitu. Terus strategi atau konten apa yang kalian pakai di Instagram atau TikTok untuk menarik kayak orang-orang buat tahu kalau itu Hima baru? Iya, sebenarnya kayak hal yang benar-benar ciri khas kita itu dari warna ungu ini. Jadi kita tuh, jadi kita tuh entah itu dari bendera, terus juga dari Instagram kayak atau apa itu kita tuh benar-benar kayak ada yang ada tanya yang kalau misalnya ungu ini tuh jadi identitas kita, jadi kita tuh kalau kemana-mana kayak selain kayak pakai almen, konten pakai almen, kita tuh juga pakai ini, jadi kayak udah khas banget tanpa orang, kita tuh kayak tanpa orang tahu kita siapa tuh pasti mereka kenal dari konten-konten kita yang punya ciri khas tersebut. Terus citra yang baik itu kan bukan cuma soal visual yang estetik gitu kan, tapi juga komunikasi kalian. Gimana cara PR Hima itu buat menjaga hubungan dan menjembatani komunikasi antara mahasiswa? Kalau dari mahasiswa kita sendiri itu tuh ada yang namanya divisi keilmuan. Jadi keilmuan itu kita adain setiap setiap 2 minggu sekali. Jadi kita tuh mengkaji kayak mengkaji kayak belajar hasil kita sebelumnya. Jadi kayak kita kaji lagi, dan itu kan kita ketemu kan. Jadi kita nggak cuma ngebahas tentang seputar himpunan doang, terus dari situ kita ada belajarnya. Terus juga kadang kita ngadain agenda di luar dari program kayak pertemuan ngopi gitu tuh, biar kayak Kecil aja iya, dan kita tuh kayak kita tuh harus kompak gitu ya. Jadi nggak semua tentang kayak bikin pusing gitu. Biar kita juga enak ya. Iya, nanti kayak kalau misalnya udah dipusingin sama tugas, pengennya pasti kayak santai-santai aja kan, harus coba lebih kenceng ke nomornya aja gitu loh. Pernah gak sih Hima mendapat sentimen negatif atau salah paham dari diri mahasiswa? Kalau sentimen negatif tuh nggak pernah, cuman kita tuh kayak kesalahpahaman pasti ada lah setiap divisinya, setiap kayak di dalam organisasi tuh kayak terlibat kesalahpahaman. Cuman kayak kita tuh balik lagi kuncinya, kita tuh harus kayak langsung klarifikasi, terus kayak kita tuh didampingin kayak diceritain masalahnya apa, terus kayak kita kerubukin, terus juga lama-lama pokoknya kita tuh harus kelar juga, gak boleh kayak itu. Kalau misalnya masalah kayak gitu tuh masalah kayak gitu tuh apalagi abis eval ya, itu sering banget ya kayak evaluasi dan cuman ya itu kan balik lagi buat belajar kita sendiri. Kita tuh juga harus dengar tentang kritik kita
di kampus aku sendiri kayak sering ada kumpulan antar HMJ kayak himpunan mahasiswa aktif di universitas kayak kita tuh di situ jaga komunikasi, dan itu tuh tugasnya bisa humas kan, kayak kita tuh sering kunjungan kalau misalnya mereka ada acara itu kan sama aja kayak ngejalin komunikasi juga kan. Itu sih. Gimana cara kakak nyimbangin antara citra organisasi yang keren di medsos dan realitas dunia organisasi yang asli? Kayak kita tuh kayak harus percaya sama audiens yang lebih kuat dari kesan sempurna, makanya kita tuh sesekali tunjukin proses kayak rapat yang seru, persiapan kayak acara yang mepet, persiapan ya acara yang mepet, atau momen-momen kayak yang apa ya, yang bikin tegang gitu tuh, kayak itu justru yang bikin orang merasa deket gitu tuh, kayak citra yang baik bukan berarti kelihatan sempurna. Jadi kayak kita tuh kalau misalnya di IG tuh nggak cuman apa ya, nggak cuma nih kelihatannya kayak mereka tuh udah lebih hebat gitu tuh, kayak kita tuh pengen kayak biasa-biasa aja, kayak kita tuh lagi rapat, kayak lagi bercanda, lagi acara, kita tuh kayak apa ya, tetap di videoin, jadi kita tuh lebih ngerasa lebih deket gitu tuh, kayak nggak cuman lagi siaran gitu ya, nggak ada kayak rapat gitu. Kadang kita lagi acara kayak kita juga di videoin biar kita tuh ngerasa lebih deket aja gitu. Oke, yang terasa udah di akhir pertanyaan aja nih. Pertanyaannya itu apa goals terbesar yang ingin dicapai divisi PR untuk citra hibah bisnis digital di periode kepengurusan kali ini? Citra apa? Goals terbesar ya? Iya, Goals terbesar itu pengen hibah bisnis digital tuh kayak punya identitas yang lebih kuat, terus kayak konsisten. Jadi kalau misalnya orang ngeliat kita tuh tahu kalau himpunan tuh tanpa harus baca namanya, terus juga mau makin meluas keluar, entah itu di media kampus atau di komunitas yang bisa kita di luar kampus. Jadi kayak di luar kayak kampus-kampus lain juga pengen kan bisnisnya. Dan kita tuh kayak apa ya, tapi sama-sama belajar tuh bukan cuma di internal kampus aja, tapi juga di luar eksternal juga. Kayak contohnya kayak kita pengen ngebuat goals itu, pengen ngebuat kayak lomba-lomba khusus buat khusus buat bisnis digital doang kan. Kemarin kan ada tuh di UNJ, kita ikut ya, itu cuma bisnis digital doang. Jadi kayak kita tuh kesempatan itu tuh gak cuma ngambil kayak menangnya doang, tapi kita tuh pengen kenalan sama seluruh Dari relasi ya, dari relasi ya. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, ada closing statement atau pesan nggak buat teman-teman yang nonton? ya. Ada kayak bisnis digital itu seru banget. Seru banget sebenarnya. Kalau kalian tuh jadi belajar kayak tentang desain, terus juga tentang strategi, nulis, terus juga komunikasi, semuanya tuh ada. Terus yang paling penting tuh kalian bakal ngerasa kontribusi langsung, karena bisnis digital itu kelihatannya tuh kayak bukan cuma di apa ya, cuma di luar kampus doang, banyak yang kita tuh belajar gitu di luar. Jadi kalau kamu misalnya suka cerita, suka desain, terus juga suka apalagi suka dan sama tantangan, terus kamu juga kayak pengen ngebangun relasi tuh seru banget, cocok nih masuk di bisnis digital ini. Berarti emang dari sering terjun ke masyarakat juga. Sering kayak itu tuh gak cuma di sosmed doang, itu kayak kebutuhan sosmed juga kita tuh lebih kayak sebenarnya cuma kayak dokumentasinya kalau misalnya aksinya langsung kan kita harus terjun. Jadi anggap aja kayak kita tuh aktif di sosmed itu hasil dari kita aktif di lapangan. Oke teman-teman, kita udah di ujung acara nih, jadi kita bisa tahu selain tentang organisasi, kita juga tahu tentang bisnis digital gimana. Jadi